menghadap benda kiblat bersama. Ya. Kalau arah, ya, itu tidak mesti persis menghadap bendanya. Bergeser ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, selama masih satu arah dianggap menghadap arah kiblat. Jelas. Contoh, ini tiang nih, ini menghadap benda tiang. Sekarang ya, menghadap benda tiang. Kalau saya maju, nabrak tiang. Ya, saya bergeser begini. Ini kalau saya maju kena, nabrak nggak? Enggak ya? Nah, ke kiri sedikit, apalagi nah. Saya tidak menghadap bendanya tiang, tapi menghadap arahnya tiang. Jelas kan? Kalau saya maju, enggak nabrak tiang, tapi searah enggak. Ini arah tiang. Salah. Beda kalau saya ke sana. Ini tidak salah. Melenceng kan? Sana. Tidak salah. Tapi kalau ke sana masih salah. Meskipun agak ke kanan atau agak ke kiri. Nah, masalah menghadap kiblat. Ini ada dua. Ada menghadap benda kiblat, ada menghadap arah kiblat. Beda. Dalam mazhab Syafi'i, ketika kita mengerjakan sholat dan syarat sahnya harus menghadap kiblat, maksudnya itu yang mana? Benda atau arah? Arah kiblat. Benda. Ainul kiblat. Jelas ya? Ini dalam mazhab Syafi'i harus menghadap bendanya. Tidak cukup hanya sekedar menghadap arahnya menurut pendapat yang paling kuat yang diperpegangi di dalam mazhab. Jelas. Kemudian ya, al-istiqbal imma yakuna yaqinan atau dhannan. Menghadap kiblat ini ada kalanya yakin, ada kalanya tidak sampai yakin. Tidak sampai yakin maksudnya dugaan kuat, tapi tidak sampai yakin. Ada kalanya yakin, ada kalanya dugaan kuat, tidak sampai yakin. Yakin, ya, maksudnya idza lam yakun hunaka ha'il bainahu wa bainal Ka'bah. Dugaan kuat maksudnya idza kana hunaka ha'il. Jadi dibagi lagi dari sisi posisi orang yang sholat. Kita ketika sholat, posisi kita dengan bendanya Ka'bah. Kita tadi sudah bahas di awal menghadap Ka'bah. Dan kiblat maksudnya menghadap apa? Benda ya, bukan arah ya. Dalam mazhab Syafi'i. Antara posisi kita sholat dengan benda, ini ada penghalang atau tidak? Nah, kalau tidak ada penghalang, seperti kita sholat di Mekah berhadapan langsung dengan Ka'bah, ada penghalang. Maka menghadap kiblat di sini harus yakinan, harus benar yakin. Ini yakin terus sangat dekat sampai bisa memegang itu jelas sudah yakin. Jadi yakin di sini tidak bisa kita dapatkan kecuali kalau posisi kita dekat. Ya. Kalau posisi kita di
kilo 10 ini. Bisa nggak yakin? Bisa? Bisa? Mana bisa? Gimana yakin itu gimana? Yakin kita kalau maju akan nabrak? Yakin? Mana bisa? Jauh. Ada penghalang. Penghalangnya banyak penghalang. Berapa penghalangnya? Berapa bangunan penghalangnya? Ya, jauh. Kecuali kalau kita orang tembus. Ada pelampaian misalkan. Ya. Keramat. Tembus. Datang langsung Ka'bah. Kayak siapa yang di Ampel itu. Kalau kita ziarah Ampel ada itu. Lain satunya itu siapa? Bang Bolong kan? Ya, dengan ceritanya masyhur diceritakan. Tembus dibolongin kelihatan Ka'bah. Tapi ini percaya enggak ya, enggak wajib dipercaya nanti kurafat lagi nanti ya. Oh, itu enggak percaya, apalagi kalau pelakunya Pak Alawi ya habis gitu. Tapi kalau pelakunya bukan Pak Alawi yang mana-mana aja terus ke Pak Alawi, kurafat, daun, jadi nggak usah dulu lah kita cerita keramat. Oh ya sekarang fitnah ya. Yang normal. Jadi ada dua keadaan menghadap kiblat di sini, menghadap kehendak Ka'bah di sini. Ada kalanya harus yakin, ada kalanya tidak harus sampai yakin, tapi ada dugaan di situ. Ya, jadi harus yakin. Kita jauh di sini harus yakin. Tapi tetap harus menghadap benar. Artinya harus diusahakan semaksimal mungkin. Tidak boleh melenceng-lenceng sedikit ke kanan, sedikit ke kiri, tidak boleh. Contoh, dan nanti akan kita bahas. Maaf, nanti akan kita bahas di situ. Tunda bahas. Yang penting kita tahu dulu tadi, ya, tetap. Harus menghadap apa? Benda kiblat. Bendanya. Titik koordinatnya. Mau jauh mau dekat tidak ada beda. Bedanya cuma apa? Dari sisi yakin kan? Nah, itu yang beda. Kalau dekat yakin, harus betul-betul yakin. Kalau jauh cukup dugaan kuat. Ya. Kemudian masalah menghadap kiblat di sini dengan apa sih? Menghadap itu dengan apa? Bagian mana tubuh kita gunakan untuk menghadap itu bagaimana? Wajah, kalau wajah berarti tidak boleh oleh begini. Betul. Bisa sudah keluar dari menghadap kiblat. Ini dengan apa? Idza kana qa'iman al-qa'id fa bis-sadr, dengan dada. Ya, dengan apa? Dengan dada. Kalau sholatnya berdiri atau duduk, berarti yang kita pakai dada. Ini misalkan kita di sana berdiri. Ya, seandainya mukanya begini, dari awal sampai akhir begini aja mulai sah. Karena yang disyaratkan kalau ini batal. Sudah meskipun bukan. Ya. Makanya hati-hati waktu salam. Ada sebagian orang salam sebelumku ini ya keluar dari kiblat. Assalamualaikum. Ya, hati-hati. Kenapa? Masih di dalam sholat. Masih di dalam sholat. Kecuali setelah Assalamualaikum, setelah itu karena terakhirnya apa? Kum di salam pertama begini. Waalaikumsalam ke kanan jauh tuh. Kalau dikit aja ya masih ada
materi yang kita bahas. Kalau sedikit aja, gimana saja. Dapat menghadap arah kiblat masih aman. Tapi kalau menghadap benda kiblat, ya, oleh karena itu masalah salam itu yang disunahkan hanya menolehkan wajah saja sebenarnya, kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini tidak diprogram. Ya, hati-hati itu ya. Ini sedikit ya sama. Kalau sholatnya duduk sama dengan dada, jadi fokus dada, hati-hati. Ketika kita berdiri arahkan ke kiblat. Adapun wajah hukumnya sunnah menghadap kiblat. Wajah ini sunnah menghadap kiblat. Kedua, kalau berbaring, kita kan sholat semuanya berdiri, ya semuanya ada kalanya berbaring kalau sakit. Di mana nih cara menghadap kiblat kalau sholatnya berbaring, terlentang, ya? Gimana? Fabil wajhi wassadar. Cara menghadap kiblatnya dengan dada, mutojian ini bukan terlentang ya, miring ya, miring dulu. Habis ini baru terlentang. Fabil wajhi wassadri, dengan wajah dan dada. Miring. Ini misalkan kiblat ke sana, berarti begini. Ya. Pakai sisi kanan juga. Sisi kiri boleh aja gitu. Tapi afdolnya kanan. Sunnahnya kanan. Begini. Ini kalau miring, tapi jarang orang sholat miring. Biasanya terlentang kan. Nah kalau terlentang beda. Kalau dia terlentang begini salah. Di sana. Kalau terlentang dengan masai qadami wajhi, dengan bagian dalam telapak kakinya, kedua-duanya, dan dengan wajahnya dua. Berarti kakinya ke sana. Dan kalau kiblatnya ke sana, kakinya ke sana. Menghadap dengan bagian dalam telapak kaki dan dengan wajah. Jadi wajahnya tidak boleh ke atas ini, persis ke tengah langit tidak boleh. Jadi harus condong ke depan. Kasih nanti bantalan. Ya, kasih. Dan harus juga wajahnya ke depan persis. Yang penting agak condong ke depan. Tadi sudah kita bahas masalah benda ke Ka'bah, benda kiblat, bukan hanya bendanya saja, tapi yang searah di atasnya dan juga yang searah di bawah, semua. Ya. Jadi meskipun kepalanya tidak persis ke depan, tapi condong saja ke depan, itu tidak masalah. Yang penting jangan persis ke atas gitu. Ini harus begini. Ya. Dikasih bantahan, jelas ya. Ini cara menghadap kiblat dengan berbagai macam posisi sholat. Berdiri, duduk dengan dada, miring dengan dada juga, plus wajah. Kalau miring, dada plus wajah. Kalau terlentang, bagian apa? Telapak kaki dan ini syarat sahnya sholat harus menghadap kiblat, tidak mutlak. Maksudnya ada kalanya tidak wajib menghadap kiblat. Sholatnya sah. Itu sholat apa? Ada dua. Ini dua, tidak diwajibkan menghadap kiblat.
meskipun tidak menghadap kiblat, sholatnya sah. Dua saja. Yang pertama, sholat syiddatil khauf, sholat dalam keadaan sangat takut. Apa ini sholat dalam keadaan sangat takut? Perang. Perang. Allahu Akbar. Nanti akan kita bahas sholat dalam keadaan perang secara khusus. Ini gambaran ringkas saja. Ya banyak cara-caranya nanti. Kita fokus saja dengan masalah menghadap kiblat, bukan masalah cara sholatnya ya. Ini misalkan jihad, perang lawan orang muslim, orang kafir yang ingin menghancurkan Islam, harbi. Allahu Akbar, sholat. Di tengah-tengah sholat diserang, diserbu. Ini bagaimana seharusnya kita? Apakah rela aja ditimpas, rela aja ditombak, dipanah? Ya tidak lah, harus melakukan perlawanan, pembelaan, penyelamatan, dan itu tidak bisa kecuali dengan melepaskan syarat menghadap kiblat. Kalau itu dipertahankan, gimana caranya coba? Dari belakang, gimana? Habis itu harus berubah arahnya supaya bisa melakukan perlawanan. Oleh karena itu digugurkan ini syarat, dilepaskan tidak disyaratkan. Jadi ketika diserang, kita berubah arah, itu tidak membatalkan. Untuk bergerak juga digugurkan, tidak membatalkan meskipun gerakannya banyak, karena darurat itu memang harus banyak bergerak dan tidak terikat dengan arah kiblat. Dengan itu bisa melakukan perlawanan kepada orang-orang yang ingin menyerang ya. Jadi tidak batal sholatnya, meskipun sudah berpaling dari kiblat. Nanti kalau sudah selesai lanjut, ya sholatnya dilanjutkan. Juga dikiaskan oleh para ulama, bukan dalam perang saja, dalam segala keadaan genting, keadaan takut sama. Contoh, gempa atau kebakaran besar di masjid tengah-tengah sholat, Allahu Akbar, gempa atau kebakaran, takut dari itu? Takut ya, normal, mesti takut. Gosong di dalam kebakaran, gimana kalau keluar melarikan diri, melakukan penyelamatan atau gempa? Takut ambruk ini, tertindih, terkurung di dalam reruntuhan batu. Penyelamatan tidak tahu berapa hari baru datang. Makan dan minum terjepit di dalam, belum lagi patah, belum lagi oksigen bermasalah, terlambat penyelamatan, mati di dalam mati. Ini dikhawatir. Tengah-tengah sholat gempa, keluar melarikan diri cari aman, batal lah? Tidak, itu kan kenapa? Darurat. Oh, bisa batal itu sudah tidak lagi menghadap kiblat, gugur menghadap kiblat itu, tidak lagi disyaratkan. Oh, itu bergerak, tidak apa-apa juga, karena memang harus bergerak. Gimana kalau tidak bergerak? Ya percuma. Syarat menghadap kiblat digugurkan, tidak lagi diwajibkan, tapi dia boleh bergerak. Cuma berputar-putar di tempat aja, ya percuma dan bisa juga diselamatkan. Makanya dalam syariat diringankan, tidak apa-apa bergerak silakan. Ya, ini masuk di dalam sholat Allah syiddatul khauf. Keluar nanti cari aman, lanjut di luar. Kalau di luar sudah langsung menghadap kiblat. Bahkan termasuk juga kata ulama,
ketika kita sholat ada barang bernilai kita diambil orang. HP misalnya kita sholat taruh, datang maling, mencuri, diambil ya, lari dia, kita kejar, boleh. Masuk di dalam syaidatul khauf, kata ulama. Takut hilang apa ya? Banyak data-data penting di dalam. Ya. Uang apa segala macam, sope, apa segala macam. Ya. Kredit apa pun sekarang banyak pakai HP semua. Takut ya, khawatir. Meskipun ada kodenya, ada pinnya, khawatir. Bagi data-data penting di dalam misalnya tiap kerja yang mengambil sama seperti tadi. Ini yang pertama. Intinya kalau sholat dalam keadaan khawatir takut, maka menghadap kiblat tidak lagi disyaratkan. Sholat apa saja, meskipun sholat wajib. Jelas ya? Yang kedua, atau harimau misalkan. Tengah sholat datang harimau, bisa ada yang di hutan ya. Yang kedua, filati safaril mubah, ya, sholat sunnah. Nah ini khusus sholat sunnah. Yang kedua ini khusus sholat sunnah. Pertama. Kedua, sholat sunnahnya khusus saat bepergian. Ya, saat dan safarnya bukan safar maksiat, bukan maksiat. Kalau safar maksiat tidak bisa. Tujuannya maksiat, misalkan safar ke mana, ke Banjar, ngapain ke Banjar? Mungkin dia ke Banjar ngedar narkoba. Safar maksiat itu, ya. Bisa, tidak dapat, tidak boleh, tidak dapat. Apa yang kita bahas di sini tidak boleh terlarang. Jadi ini khusus safar yang bukan maksiat. Meskipun safar jauh ataupun safar dekat, tidak masalah. Safar jauh itu 2 marhalah lebih. Ini safar jauh. Ataupun safar dekat, tidak sampai 2 marhalah, tak apa-apa. Yang penting safar keluar kota 2 kilo kurang lebih. 1 mil itu kurang lebih 2 kilo, ya. Atau apa jaraknya kalau dia menuju ke sana, keluar kota gitu bahasanya, itu tidak kedengaran lagi ada orang yang nyaring suaranya di ujung kota. Di ujung kota yang sejajar dengan arah yang dia menuju ke sana, ada orang adzan misalkan diperkirakan suaranya nyaring, tidak dengar lagi. Ya, 2 kilo itu sudah dengar, sudah dengaran 2 kilo. Orang suara sampai 2 kilo, ya. Meskipun safar dekat, contohnya misalkan kita ke mana, ke mana situ, ke mana, Berawang misalnya. Dekat ke jauh? Dekat. Sampai 2 marhalah, 80-an kilo. Berawang berapa kilo? Gunung Tembak 10 kilo. Hah? 30 itu safar, kita ke sana safar dekat. Dalam perjalanan safar ini, ya, kita melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah di sini boleh tidak menghadap kiblat. Sholat sunnahnya ya, bukan sholat fardu, khusus sholat sunnah dalam safar kita. Boleh tidak menghadap kiblat, tapi tidak mutlak, ada aturannya, tergantung dia ketika bepergian bagaimana. Ya,
Ada kalanya dia bepergian berjalan kaki, masya. Ada kalanya dia bepergian dengan kendaraan, tergantung. Kalau berjalan kaki, maka hukumnya ketika dia ingin sholat sunnah, jalan kaki ingin sholat sunnah, tapi jarang ya. Misalnya ini, cuma dulu bisa ya dulu. Nah, jarang orang sholat di tengah-tengah jalan. Kalau cuma dulu banyak, maka wajib dia menghadap kiblat di 4, sisanya tidak apa-apa. Cuma di 4 saja. Saat pertama takbiratul ihram, takbiratul ihram. Ketika dia mau sholat, Allahu Akbar, wajib menghadap kiblat. Ini kalau jalan kaki, ini misalkan jalannya berkelok-kelok, ya. Dari sana Balikpapan ke mana? Gunung Tembak aja tidak usah jauh-jauh lah, ya. Ke sana. Jalan kaki. Ketika ingin sholat sunnah, ya, itu boleh tidak menghadap kiblat, tapi tidak di semua sholatnya. Ada di mana dia harus menghadap kiblat, 4 keadaan harus menghadap kiblat. Yang pertama saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi ketika dia ingin Allahu Akbar harus menghadap kiblat. Kiblatnya kemana? Kiblatnya selalu ke sana. Meskipun Gunung Tembak di sana, jalannya arahnya ke gunung, tetap dia harus mengarahkan dadanya ke sana, karena kiblat di sana. Arahkan ke dada. Allahu Akbar. Sudah? Jalan. Ya, jalan. Silakan. Tidak apa, jalan kaki. Bergerak itu tidak apa di situ. Ya, sambil jalan boleh. Jelas ya? Ini kalau safar, yang kita bahas ini safar ini ya, sambil jalan. Nah, ketika dia jalan tidak lagi menghadap, tidak peduli sudah, karena ngikut jalan. Mana jalan? Mau ruku, nah ketika mau ruku harus menghadap kiblat lagi. Mana kiblat di sana, jadi putar dulu ya. Ruku, Allahu Akbar. Sudah ruku, sami Allahu liman hamidah. Tidak, bebas lagi sudah. Boleh tidak menghadap, silakan. Nah, ikuti jalannya. Ya, itu ketiga ya tidak. Mau sujud, cari dulu sujud. Kiblat kemana? Kiblat sana. Ubah lagi. Allah. Bangkit dari sujud, ya tetap ada kiblat, tak bisa dia jalan sambil duduk. Ya, kemudian sujudlah. Makanya kata ulama di 4 keadaan ini harus menghadap kiblat. Sisanya silakan tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa. Ini kalau ingin mengerjakan sholat sunnah sambil safar, dan safarnya berjalan kaki. Ini supaya dia tidak meninggalkan rutinitasnya. Jadi tetap ada sholat duhanya, ya, ada sholat pagihnya. Kapan dia kerjakan? Ya sambil jalan kaki, musafir jalan kaki. Tapi jangan sekarang jalan motor. Tapi ada seperti orang yang mau tablik. Insya Allah. Sama dulu banyak. Ini kalau jalan kaki. Kalau berkendaraan, ini kalau pakai kendaraan bagaimana? Sekarang zaman kendaraan banyak orang sehat, orang Jepang banyak jalan kaki, mereka sehat-sehat. Makanan kurang lebih nasi kayak kita. Tapi bagus-bagus ramping sehat-sehat. Kalau kita ya, kurang bergerak. Kalau berkendaraan, ya kita safar berkendaraan
ingin mengerjakan sholat di atas kendaraan, ya sambil berkendara, sholat sunnah ini kita bahas, boleh tidak menghadap kiblat. Boleh. Apakah semuanya dari awal sampai akhir? Semuanya dari awal sampai akhir, kecuali di awal saja. Kecuali jadi istighfar fil ihram di awal saja, ketika Allahu Akbar. Jadi ketika Allahu Akbar, dia pastikan dadanya itu mengarah ke kiblat. Mana kiblat? Arahkan ke kiblat. Allahu Akbar. Kalau sudah. Selanjutnya tidak lagi perlu menghadap kiblat. Kiblatnya adalah tujuannya. Kemana tujuannya itu kan sesuai dengan perjalanan kendaraannya menuju tempat yang dia tuju. Jadi begitu. Di awal saja menghadap kiblatnya. Kita mau sholat di motor, ya, di tengah-tengah, di awal saja. Tapi kalau bisa, kalau tidak bisa, maka dari awal sampai akhir tidak apa-apa. Dari awal sampai akhir tidak apa-apa, tidak menghadapi motor itu rusak motor. Dia kan bisa dan membawa kecuali motornya diarahkan. Dan itu harus stop dulu, ya, stop dulu. Tidak bisa gimana? Kalau tidak stop, susah. Harus pas berarti jalannya menghadap kiblat. Tidak tentu juga jalan kan ada yang menghadap kiblat, ada yang tidak. Intinya begini, kalau memungkinkan itu saja. Kalau memungkinkan takbiratul ihram menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa, sudah dari awal dia menghadap jalannya, menghadap tujuannya, tidak apa-apa. Ini semua khusus sholat sunnah. Ya. Dan ketika kita berterima, harus juga dia angkat tangan. Bisa terpakai tangan. Allahu Akbar, bisa. Sambil bawa motor, sambil sholat, ke Banjar 10 jam. Berapa ke Banjar? 12 jam. Berapa ya? Jam? Hah? 9 jam. Wah, 9 jam. Wah, kalau dibawa sholat itu berapa rakaat? Malam sholat tahajud dapat berapa rakaat itu? Ya. Nah, sholat di dalam kendaraan. Jelasnya, jadi cuma 2 ini saja. Sholat yang kita boleh tidak menghadap kiblat, tapi ada ketentuannya, tidak mutlak. Di beberapa keadaan. Dan sholatnya pun tidak semua sholat, khusus 2. Yang pertama, sholat dalam keadaan panik, takut, syiddatul khauf, ya. Yang kedua, sholat saat safar, dan itu khusus sholat sunnah. Sholat wajib tidak bisa dipakai seperti tadi. Ya, beda di sholat duhur kan tidak bisa, tidak boleh. Harus menghadap kiblat. Sholat duhur meskipun dalam safar dari awal sampai akhir. Kalau tidak bisa gimana? Karena kita tidak bisa juga menghadap kiblat. Ini Maka tetap sholat tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa. Karena memang kita tidak bisa, tidak tahu misalkan kondisi tidak memungkinkan, tetap sholat. Terus nanti kalau sudah tahu, ikut. Berarti sholatnya sementara itu sholat apa? Menghormati waktu. Jelas ya? Nah, terakhir masalah caranya gimana mengetahui, urutannya, martabat mengetahui kiblat, ya. Yang pertama, yakin, dengan yakin. Ini tidak mungkin kecuali dekat. Yakin tuh kalau posisi kita dekat, bisa melihat langsung Ka'bah. Yakin, oh betul-betul yakin, ada kiblat, ya. Ini derajat paling kuat, paling tinggi, ya. Paling kuat, paling tinggi. Dan itu kalau posisi kita dekat. Kalau posisi kita jauh seperti di Indonesia, seperti sekarang ini,
Bisa derajat yakin. nggak bisa. Berarti itu boleh bawah. Derajat turun ke bawah, di bawah, ya. Bi khabari thiqatin an ilm, dengan kabar orang yang terpercaya, ya, dan dia yakin mengetahui. Ini juga posisinya dekat juga, dekat tapi kita tidak lihat. Dekat kita misalkan terhalang, dia yang lihat, dia yang ngasih tahu. Ini tingkatan kedua. Atau mungkin dia apa, wali kasyaf gitu ya. Tapi ini kembali lagi, kita percaya lagi. Dosa sudah lewatkan. Ya. Apalagi kalau pelakunya Pak Alawi nanti banyak. Nah, tingkatan berikutnya ijtihad, berusaha. Nah ini kalau jauh kayak kita di Indonesia, kita mau sampai derajat yakin tidak bisa, atau kabar dari orang yakin tidak bisa juga. Berarti kita di sini berijtihad, berusaha sampai kepada dugaan kuat. Di sana itu kita ijtihad. Dengan apa? Contohnya bisa dengan kompas, busur, atau pakai apa? Aplikasi. GPS. Sekarang GPS itu lebih akurat, titik koordinatnya bagus, pas, jadi mengarah kepada titik koordinat. Kalau kita sudah tahu sana, misalnya pakai kompas, ya kompasnya akurat kan, tidak terganggu dengan keadaan. Mungkin dicoba lagi dengan beberapa kompas, apalagi pakai GPS. GPS-nya memang bagus, ya, mahal, mantap, akurat, jelas sudah arahnya ke sana. Dalam mazhab Syafi'i wajib diarahkan ke sana, karena harus menghadap apa? Benda. Mereng sedikit aja mereng, tidak boleh, tidak bisa sedikit aja mereng. Mau sederajat, 2 derajat, 3 derajat, tidak bisa. Harus menghadap ainul qiblah. Ya, jadi bagaimana ini harus, tidak bisa tawar menawar. Oleh karena itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika pulang dari Mekah sehingga di mana di Jakarta itu banyak masjid yang boleh rubah gara-gara masalah ini. Oh, tidak bisa ini, kata beliau, meskipun satu arah, tidak bisa. Mazhab Syafi'i harus menghadap bendanya. Tidak bisa cukup yang penting barat. Ya, itu pendapat lemah. Yang penting searah, meskipun tidak tepat menghadap titik koordinatnya. Dirubah sama Datuk Lampa yang saya mau saya beberapa masjid itu ada 1, 2, 3 bahkan itu masjid di Jakarta. Masjid apa yang dirubah? Warbatang mendatang dirubah di Pekojan, ya. Dulu saya diperdakan. Kalau tidak lama pakai sholat oleh orang, karena ada yang mengatakan tidak bisa, Syekh ini sudah lama musiknya, wali banyak sholat di sini. Tidak bisa, wali bisa sana. Nabi baru, Nabi kalau dia sudah pernah sholat di situ, tidak boleh kita ijtihad. Nabi Muhammad SAW di Madinah jauh dari Makkah. Sampai tingkat yakin tidak bisa. Tingkat derajat yang bisa di situ tingkat apa? Derajat apa? Dugaan kok. Rasul SAW tapi pernah sholat di situ, ada mihrabnya. Tidak boleh begitu. Seandainya kita bawa GPS juga di Madinah dan melenceng beberapa derajat, buang GPS. Yang bisa dipakai ini Nabi Muhammad pernah sholat di sini, mihrab Rasul SAW dan pakai, tidak bisa itu. Dan apa kompas apalagi itu kalau di masjid ini boleh, Masjid Al-Firdaus pakai itu.
dia ikuti yang ada di Kompas yang di MPS-nya, boleh. Bahkan itu yang paling muktamad, ya, yang paling benar di dalam mazhab Syafi'i, karena menghadap apa? Titik koordinat. Jelas ya? Nah, itu yang paling kuat. Berarti yang paling kuat untuk kita yang jauh-jauh ini pakai apa? TPS Kompas, luas. TPS lebih kuat daripada Kompas. Saya pastikan akurat ya. Yang terakhir, kalau tidak bisa juga taklid, mengikuti. Dia dapat TPS, dapat Kompas, nanya-nanya, ikuti-ikuti. Lihat orang nanya, ya, orang paham mana. Tapi sekarang gampang kok, pakai HP bisa Kompas, hampir setiap hampir Kompas. Ya, coba dari Kompas. Nah, kurang kesal. ya. Kemarin di titik koordinat juga kurang miring. Kanan ini. Gini deh. Iya di rumah ya. Jauh ini. 30 Ini begini. Ini. Harus ke rumah. Gini. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib dirubah. Soalnya bangunan itu sudah jadi. Ya, ambalnya yang dirubah. Ya, ini pendapat yang mengatakan. Tapi pendapat lain mengatakan boleh sah menghadap arah, ya, menghadap arah. Yang penting searah. Kiblat kemana ke barat? Barat. Berarti yang penting arahnya barat. Barat boleh sah. Itu pendapat lemah. Jadi terserah mau lemah mau kuat. Mau yang nyata atau yang abu-abu yang sama. Ya. Allahu a'lam, cukup ya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Nah, ini Ya. kan masjid sini ini dulu sudah diberubah sampai dikasih papan di bawahnya. Ini kan 25 menit Ya, sudah berubah. ya, Dan itu semuanya sudah. Nah, bagus sudah. yang di sini nih itu sampai dipasang lakban penceng. Ya, tapi Akhirnya apa? Nah, ini nanti dari bukan fitnah kah? maksudnya Terus akhirnya lurus lagi. Gaduh. Baru-baru ini habis Banyak. puasa ini Yang protes. Pak Haji Jenderal Arifin itu sudah disender sama ya, kan? ya, ya. Itu harus berubah lagi. Enceng lagi. Jadi kesimpulannya apa? Sudah Dirubah. dirubah terus ini tidak bagus, kembali lagi seperti rata sekarang. Nah, terus kan tadi di depan dikatakan yang penting searah sudah bisa. Ya. Tapi Pak Haji Zainal Arifin ini bilang begini, sholat itu ada ayatnya di Quran. Nah, ayatnya begini, hadapkanlah wajahmu ke Ya. arah kiblat. Intinya ya. Ada ayatnya. Jadi kita harus bilang, ya, lalu ini sih nanti ini tidak timbul bagaimana? Wah, tidak bisa. Kalau Intinya dinyatakan gimana? di ayatnya ada. Nah, itu ya sudah. Terus kata ini, kok berubah lagi? Ya, sudah. Nah sekarang ya ikuti ada yang ada sekarang. Sekarang terus pedomannya saya sebagai makmum, nah itu udah ada ikut ada imam. Selesai. Pokoknya ikut pemimpin selesai. Ya. Ya, akhirnya terus rata lagi begini nih. Ya. Terus bagaimana itu? Ya, pendapat lemah sah-sah saja. Tapi kalau kita ingin hati-hati, pendapat yang utama dirubah. Tidak ada fitnah, tidak ada. Dan begini mana fitnah? Ya, kalau ada yang mempermasalahkan kalak merek, ini kebanyakan orang-orang kurang belajar. Yang dipermasalahkan itu ketika begini sebenarnya. Ini dipermasalahkan ketika tidak menghadap ke Ainul Qiblat, itu dipermasalahkan.
Kalau miring bentuknya tapi menghadap ke ainul kiblat, apa yang dipermasalahkan? Dipermasalahkan apa? Kiblat tidak. Dipermasalahkan cuma pandangan dohir, cuma ya ada elok saja. Itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Ini hubungan dohir, berhubungan dengan dunia. Ya, cuma masalah hamba miring aja dipermasalahkan. Zaman dulu kental aja tidak ada, tehel aja tidak ada, tanah dulu, pasir. Ya, gara-gara hamba miring, dia tidak mau ngambil pendapat yang mau utama. Ini keliru. Ya, ada lagi. Jadi kalau ingin hati-hati, alangkah baiknya seperti yang tadi kita sebutkan. Di pondok saya ada musuh itu miring, yang pernah kantor ada musuh miring, itu miring ke kanan, insya Allah. Saya lupa ingat lama dengan kanan, ya kanan. Dia badannya miring ke kanan. Kalau begini tuh. Kayak mirip sudah nih, tinggal di kanan ya? Sudah, sama kayak terus. Jadi kalau dimiringkan, mirip atau mau. Ada lagi silakan. Nah, akhirnya kan begini. Karena Pak ini punya pendapat begitu, ininya tetap, tapi manusianya yang miring. Itu minimal, dadanya jadi miring. Sholat miring. Nah, jadi begitu aja sudah. Dadanya ya begitu. Nah, tambah satu lagi. Tadi yang salat ketakutan, salat dari sholatnya tapi tidak apa. Jadi kalau memang begini, orang kita berusaha dada yang kita miringkan. Ya, masing-masing. Masing-masing. Pemimpin badan. Kalau memang tidak dimiringkan. Sempat miring kan? Kenapa dikembalikan? Ini bagus. Nah, itu. Karena aku bilang jadi perdebatan. Baru sudah pernah, makanya kembali. Ada lagi? Ada? Kita semua itu ngambil ada yang berpendapat kan untuk pas titik Ka'bah itu kan sebenarnya pasti tidak mungkin dilanjutkan seperti itu tadi kan. Tidak mungkin gimana? Kalau kita menghadap yang bisa, kalau kita jalan pasti. Ya tadi sudah kita bahas. Dugaan kuat terus. Makanya ada beberapa pendapat terutama dari Ustadz kan, itu kan pasti tidak mungkin kalau umpama mungkin kita bisa lihat, tapi sekarang Ka'bah itu luasnya Pak 16 meter sebenarnya ya. Sudah kita bahas gitu. Kalau nanti sama lebih dari 16 mungkin itu kan pasti apa harus mereng sebelah sininya seperti itu kan. Makanya untuk banyak mendapatkan yang menggunakan yang pertama itu cukup dengan searah aja seperti itu. Itu di luar mata. Memang ada pendapat, tapi pendapat yang utama, ya, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i meskipun jauh tetap harus menghadap bendanya Ka'bah, tapi bukan dengan yakin, dengan dugaan kuat. Memang tidak bisa. Siapa yang bisa dengan yakin? Dengan dugaan kuat, ya. Tidak bisa dengan yakin, mustahil karena jauh kecuali kasyaf bisa. Tapi tetap harus diusahakan. Artinya kalau kita sudah tahu dengan apa tadi, GPS dengan apa, kompas, berarti kita sudah tahu titik koordinat, tapi itu tidak bisa yakin juga karena jauh. Tapi itulah yang maksimal kita dapatkan, disebutkan dengan istilah dhon, secara dugaan kuat. Ini dugaan kuat sudah kita dapatkan dan kita pakai gimana? Ini dipermasalahkan. Sudah dapat kita dugaan kuat. Sudah. Nah, pasti juga. Apalagi yang lain yang dugaan kuat tadi dihindari. Apalagi yang sudah jelas. Ya, ini makanya di dalam pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i tetap harus menghadap benda Ka'bah meskipun jauh, tidak sampai pada tingkatan yang itu sudah ada semua kita bahas. Tapi memang di luar pendapat muktamad seperti dalam pendapat Imam Ghazali, ya beliau menyebutkan boleh-boleh saja menghadap arah itu boleh.
ya. Jadi ada dua. Tapi kapan kita pakai itu kita pakai kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu arah kita apa benda Ka'bah, kita tidak tahu, dengan dugaan kuat tidak dapat. Kita mau sholat di luar, di mana Ka'bah? Kiblat. Tahu persisnya, kompas tidak apa-apa, GPS apa lagi. Tapi kita tahu barat, masuk barat. Nah itu bisa kita pakai. Ya, pendapat itu bisa kita dapat. Ini kalau kita ingin apa? Sudah hati-hati, sudah ada kompas, ada lagi, silakan. Satu lagi, Bib. Terakhir. Tadi yang sholat ketakutan. Kan dulu itu waktu ada gempa sampai ada keluar di hidupnya. Salat itu si imam memang teguh sekali, kuat sekali. Sudah goyang, nah dia itu hampir ambruk, malah terus pegangan di lintera ini nggak jadi lupa. Terus saja baca sambil begini tapi baca. Pernah ada videonya begitu. Nah, ini seandainya ini runtuh, terus si imam termasuk si makmum semua semuanya mati. Ini terus matinya bapak imam ini sahidkah apa termasuk yang bagaimana? Karena dia masih tekun dengan yang sholatnya aja. Ya. Itu terus bagaimana? Matinya bagaimana? Mati dalam keadaan ibadah bagus. Mati dalam keadaan sholat bagus. Bisa dikatakan husnul khatimah. Dia dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak harus dipaksakan. Melakukan penyelamatan itu sangat boleh, tidak apa-apa sama sekali. Ya, ada lagi. Ada. Alangkah baiknya mana berarti bertahan untuk melakukan penyelamatan tergantung keadaan. Ya, kalau dia orang keadaan beda, khusyuk lain, terus kita samakan dengan orang-orang lain. Dia tidak mikir lagi sudah masalah gempa, masalah kebakaran. Kayak Imam Ali Zainal Abidin bertahan sampai kebakaran itu dekat dengan tubuh dia. Disuruh keluar menyelamatkan, dia tidak mau. Karena lain keadaan. Api neraka membuat lupa dengan api dunia, kata dia. Lain keadaan. Ya, tahan ya. Saya punya datuk juga begitu, ya. Kakek daripada nenek saya, dan ini sampai 2 kali kejadian, Pak. Nabi Pagi namanya. Nenek saya punya apa Segar ini punya apa namanya Ali, ya. Terus sampai 2 kali anak-anaknya semua mengingat. Nenek saya itu punya cucu, ya. Waktu kebakaran itu dia tidak. Yang keluar, yang lain disuruh dulu dia keluar semua, biar ada. Sampai mati itu masih ada di dia, ya, di atas sejadahnya sholat. Nah, itulah yang ada. Tapi kalau yang kita kalau orang-orang ini yang keluar kosong aja, ya, selamat sendiri, ya. Yang ada jangan sesuai dengan keadaan. Ada lagi Deh. ya. Masalah yang tadi syafar salat sunnah diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Nah, kalau sama nggak posisi di pesawat tadi? Kalau di pesawat kan Sholat sunnah. nah, tidak perlu dikodok lagi karena tidak sempurna di atas. Sholat sunnah kan? Iya, sholat sunnah. Aman. Tidak perlu dikodok juga. Sholat sunnah kan? Ya. Nah, yang penting sholat sunnah. Kalau sholat wajib, lain pembahasan. Karena kita di atas kursi, Ya.
Nanti akan kita bahas insya Allah. dan sempurna. Ya, mau cari aman itu kodok aja, cari aman untuk di kodok. Kalau sholat apa? Fardu. Nanti akan kita bahas sholat fardu insya Allah. Ada lagi? Cukup. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلي وسلم ونزل وعلى سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقراباتنا في ديننا مع كل منذى وذكر رب وفقنا وفق لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما خلا يا علماء احوال خير فاعل شر ربنا اصلح لنا كل شيوخ وما قر برضا من العيون وجعلنا ربنا كنا تبيهم قبل أن تأتينا رسل من الله برسولا أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من الحق تعالى والوفاء بكتاب بجنات شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب وصالح الأمراء اللهم اهدنا الهدى واجعلنا ممن يسارع الرضا ولا تولنا ولي سواك وتجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.